tidak pernah menunjuk kepada simbol, tetapi menunjuk dirinya sendiri. Maka dapat dikatakan ketika Yesus mengatakan pada para murid, inilah tubuhku, itu sungguh-sungguh terjadi. Lah Yesus bisa berbuat mujizat, kok nggak bisa menjadikan roti itu sebagai tubuhnya dan anggur itu sebagai darahnya? Yesus bisa bermujizat. Maka ketika Yesus berkata inilah tubuhku, orang Katolik meyakini bahwa itu sungguh-sungguh Yesus mengatakan roti dan anggur itu substansinya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Selanjutnya Bapak. Ya. Bapak pendeta yang ganteng dan paling seksi, ya, Bapak Budi Asali, di dalam Yohanes 6 ya, ayat 28 ya sampai 58 juga Yesus menjelaskan hal yang sama ya. Di sini di atasnya ya. Oke, di atasnya. Ini mungkin kurang besar, tapi ya sudahlah, kita besarkan saja. Oke. Dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 58. Karena saya mau mau membacakan ini setelah nanti kita mendengarkan sedikit lagi penjelasan dari Bapak Pendeta Budi Asali, meskipun sudah sebagian besar kita bantah isinya ya. Jadi sudah salah dari dasarnya sendiri ya. Bapak Budi Asali ini sudah salah dari dasar dia mengambil sumber untuk menyatakan bahwa kita itu transubstansiasi abal-abal. Ya, sudah salah dari awal. Nah, sekarang sebelum saya perjelas ya apa yang saya sampaikan terkait dengan Yohanes 6 ayat 35 sampai 58, saya melihat kembali video Bapak Pendeta Bapak Budi Asali yang ganteng ini ya. Kita lanjutkan videonya karena ini nanti berguna kalau teman-temanku juga bisa menanggapinya ya. Yang sudah saya sampaikan saya kira sudah cukup membuat membuat agak dingin sedikit ya, agak keringat dingin ya. Oke, kita dengarkan lagi ya. Itu berarti lalang menyimpulkan anak-anak iblis yang gandum adalah anak-anak kerajaan yang menyimpulkan anak-anak kerajaan. Nah, saya sama. Kenapa di sana percaya? Masa memang di sana lalangnya berubah jadi anak-anak kerajaan, perubahan juga. Hanya karena dikatakan lalang andal anak-anak setan dan sebagainya. Nggak mungkin sudah menafsirkan seperti itu. Dan gereja Katolik tidak menafsirkan seperti itu. Di sini hanya kadang tidak ini ada tubuhku. Dia berkata jadi berbangsa. Saudara, argumentasinya sama sekali hancur kalau memang mau diperdebatkan. Jadi karena saya berkata ini adalah transubstantiation yang abal-abal. Dan saya berikan komentar-komentar dari orang-orang Protestan ya. Debat mengatakan ini dinyatakan oleh penulis kudus sebagai suatu mukjizat, yaitu suatu usaha atau aktivitas dari kuasa ilahi menghasilkan suatu perubahan zat dari air menjadi anggur yang tak ada kuasa manusia bisa lakukan. Ya, Oke, Bapak Ibu, saya merasa sampai di sini saya harus stop apa yang disampaikan oleh Pendeta Budi Asali. Saya stop kenapa? Dasarnya sudah ngawur. Ya, dasarnya sudah ngawur. Saya tidak mau mendengarkan lagi. Dasarnya sudah ngawur. Ya. Membandingkan ya ilalang dan gandum dengan transubstansiasi yang ada dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang tidak menyebutkan simbol sama sekali. Lalu di sini Pendeta Budi Asali mengatakan transubstansiasi Katolik itu abal-abal. Pak, kalau Bapak ingin berdebat ya, Bapak tadi mengatakan akan runtuh ya keyakinan ini kalau diperdebatkan. Boleh, Pak. Saya
memberitahukan kepada teman-temanku, entah nanti ada pengikutnya Bapak Pendeta Budi Asali, saya ingin berdebat dengan Bapak Budi Asali, ya, karena Bapak Budi Asali yang mengatakan berdebat tadi ya, tentang transubstansiasi menurut pahamnya dia dan menurut pahamnya Gereja Katolik. Ya. Karena kalau dikatakan transubstansiasi Gereja Katolik ini akan hancur, berarti 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 itu harus dihancurkan dulu. Tapi nyatanya Bapak Budi Asali itu memakai argumen yang tidak nyambung. Coba bayangkan, dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 lari ke ilalang dan gandum. Aneh. Argumennya tidak tidak runut. Coba perhatikan yang saya sampaikan. Rasul Paulus mengonfirmasi dalam 1 Korintus ya 11 ayat 23 sampai 29. Kemudian konfirmasi itu kita bisa buktikan di dalam Injil Sinoptik di mana perjamuan kudus itu dilakukan oleh Yesus. Tapi coba bandingkan, Pendeta Budi Asali memakai transubstansiasi yang hubungannya dengan perjamuan, memakai ayat ilalang dan gandum, memakai ayat Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ngawur. Oke Pak Budi Asali, saya menerima tantangan Anda. Kalau suatu saat Bapak bersedia, kita diskusi saja tentang transubstansiasi ini, Pak. Tetapi saya mau memberitahu ke Bapak terlebih dahulu. Sebaiknya Bapak periksa dulu kitab suci Bapak. Apakah di sana ada kata simbol dari konfirmasi Rasul Paulus terutama dan juga dari perkataan Yesus yang sebentar lagi saya akan singgung. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kenapa orang-orang di luar Katolik itu seenaknya ya mengajarkan sesuatu yang dia tidak tahu dasarnya. Ya. Dia kutip ke sana kemari pendapat siapa. Dia tidak tahu bahwa kita itu berdiri di 3 pilar. Kitab suci, tradisi suci, dan ditopang oleh magisterium gereja. Tidak berdiri atas hanya pendapat, tidak berdiri hanya atas konsili. Semua itu satu. Jadi kalau Bapak hanya mengutip tentang konsili, mengutip tentang pendapat Bapak gereja, itu tidak cukup, Pak. Bapak juga harus mengutip yang namanya kitab suci. Bapak juga harus mengutip yang namanya pengajaran Bapak-Bapak gereja. Yang Bapak kutip itu sepotong. Bahkan tadi berbohong mengatakan Agustinus tidak mengajarkan transubstansiasi. Lucu sekali Bapak satu ini. Nah, sekarang kalau nanti Bapak-Bapak yang akan masuk setelah ini kita ada yang mempersilahkan untuk memutar lagi video ini, saya akan putar. Tetapi sekarang saya merasa ini sudah ngawur dari awal dan sudah saya lihat arahnya kemana. Ya, arahnya kemana dan isinya memang tidak nyambung dengan transubstansiasi Bapak Ibu. Saya pertegas lagi Bapak Ibu ya. Transubstansiasi itu selalu berkaitan tentang perjamuan. Sehingga kalau Pak Pendeta Budi Asali membantah transubstansiasi Gereja Katolik, Bapak Budi Asali itu harus mengambil tentang perjamuan malam terakhir. Bukan mengambil yang lain. Karena yang lain itu konteksnya beda. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu tentang mujizat di Kana, bukan tentang perjamuan. Nah, jadi di sini sudah ngawur. Jadi nanti mungkin setelah saya jelaskan sedikit lagi, kalau kita mau lihat video lucu ini bolehlah ya, kita lihat video lucunya ya. Oke, sekarang saya tunjukkan transubstansiasi itu. Tadi saya sudah berbicara dalam 1 Korintus 11. Saya ulang-ulang ini supaya kalau ada pengikutnya Budi Asali supaya membuka kitab sucinya. 1 Korintus 11 ya. Ayat 23 sampai 29. Lalu saya menelisik kepada Injil Sinoptik tentang perjamuan. Sekarang saya menelisik kepada Injil Yohanes tentang roti hidup. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana tentang pengajaran Yesus mengenai roti hidup. Dan apakah nanti ada kaitannya dengan transubstansiasi Gereja Katolik? Pasti ada kaitannya. Sekarang kita lihat.
dan saya akan bacakan pelan-pelan seimut mungkin ya, meskipun saya kurang imut ya. Kurang imut. Oke, sekarang saya tunjukkan ya Yohanes 6. Oke, Yohanes 6. Agak panjang Yohanes 6 ini Bapak Ibu. Oke. Kita belajar tadi, kita sudah melihat konfirmasi Rasul Petrus tentang perjamuan malam terakhir, lalu Injil Sinoptik tentang perjamuan malam terakhir. Sekarang kita masuk kepada Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Saya baca pelan-pelan supaya beliau-beliau yang luar biasa itu bisa mendengarkan dengan pelan-pelan. Ya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Kok buru-buru ya? Saya harus pelan-pelan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Budi Asali. Ketika Yesus berkata di sini, inilah roti hidup. Kira-kira Yesus itu sedang memegang roti atau tidak? Ya, seperti Bapak tadi memakai logika yang sama, saya pakai ke Bapak ya. Di Yohanes 6 ini Bapak pakai logika tadi bahwa Yesus di perjamuan malam terakhir itu tidak memegang tubuhnya tapi roti. Sekarang saya tanya Bapak, ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati." Inilah, ketika Yesus berkata inilah, apakah dia memegang roti? Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.